Oke, setelah tadi terakhir kita membahas metode penyelesaian masalah rekursi dengan fungsi pembangkit, mari kita langsung ke contoh. Kita mulai dari relasi rekursi orde pertama. Nah, ini adalah contoh permasalahan relasi rekursi orde pertama. Jadi kita punya suatu amuba, dia membelah diri menjadi 2 setiap menit. Berapakah banyaknya amuba pada menit ke-100 jika pada awalnya ada 7 amuba? Sebenarnya ini mudah sekali kan jika kita melakukan ini secara enumeratif. Secara enumeratif pertama 7, berarti ini A0 udah 7 ya. Berarti A1-nya sama dengan 14. A2-nya sama dengan berapa? Bagi 2 lagi, kali 2 lagi 28. A3-nya sama dengan 56 atau ini 7 kali 2, ini 7 kali 2 pangkat 2 sama dengan 7 kali 2 pangkat 4, pangkat 3. Pangkat 3 berarti AN sama dengan 7 kali 2 pangkat N. Sebenarnya ini sangat mudah untuk bukan kita tebak, kita enumeratif, kita data, kita cacah apa sih bentuk eksplisit dari AN ini. Tapi di sini saya akan memberi contoh bagaimana menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi saya misalin dulu di awal bahwa AN adalah banyaknya amuba pada menit ke N. Berarti kita di sini punya barisan AN, yaitu AN plus 1, yaitu pada menit ke N plus 1, dia adalah 2 kali lipat pada menit AN, N-nya lebih besar daripada 0. Untuk A0, karena di sini awalnya ada 7 amuba, maka A0 sama dengan 7. Maka kita definisikan dulu fungsi pembangkit dari ini. AX sama dengan sigma N lebih besar daripada 0 AN X pangkat N. Terus sekarang kita kalikan ruas kiri di sini. Di AN plus 1 X pangkat N sama dengan 2 N X pangkat N. Kita kalikan ruas kanan dan kiri dengan X pangkat N, jadilah seperti ini. AN plus 1 X pangkat N sama dengan 2 NXN. Kemudian kita nyatakan dalam penjumlahan terhadap indeks N. Karena di sini N-nya lebih besar daripada 0, kita mulanya lebih besar daripada 0, maka N-nya lebih besar daripada 0. Kita analisis ruas kiri dan kanan sekarang. Kita evaluasi ini. Ini sama dengan ini, yang ini diuraikan menjadi yang AN plus 1 X pangkat N diuraikan menjadi AN X pangkat N min 1, dikeluarkan X pangkat min 1-nya di sini, dia jadi AN XN, terus kita ubah si indeks ini, agar dia menyerupai AX, indeksnya jadi N lebih besar daripada 0, dia harus dikurangi A0. Sedangkan yang di sebelah kiri ini kita bisa langsung sebenarnya, karena ini 2ANXX, X pangkat N, ini adalah 2AX, maka 2AX sama dengan yang ini adalah 1 per X, AX min 7, berarti 2AX sama dengan 1 per X, AX min 7. Nah, selanjutnya ini diuraikan menjadi seperti ini. AX per X min 1 per X. Oh, ini maksudnya min 7 per X. Terus selanjutnya jadi seperti ini. Nah, lalu di sini ada negatif 7 per X per 2 min 1 per X. Atas bawah dikali X, atas bawah dikali X, maka dia jadi 7 per 1 min 2X, ini masih minus. Oh enggak, tapi karena di bawahnya ingin dibalik, jadi dia tetap positif 7 per 1 min 2X, dia dikali berarti atas bawah
ini atas bawah dikali negatif X, yang bawah juga dikali negatif X, maka diperoleh seperti ini. Nah, sehingga kita nyatakan AX ini dalam deret pangkat, dia jadi ini, sigma N lebih besar daripada 0, 7 kali 2 pangkat N dari sini. Oke, hasilnya sama seperti yang kita lakukan tadi dengan enumeratif. Maka ketika ditanya menit ke 100 berapa, amubannya adalah 7 kali 2 pangkat 100. Ini sama, tapi saya akan menunjukkan dengan bagaimana dengan fungsi pembangkit. Di sini karena misalkan rekursifnya masih sederhana, maka sangat mudah sekali untuk kita enumerasi, tapi nanti ketika rekursifnya menjadi semakin rumit, maka enumerasi ini sudah semakin sulit. Nah, kita sekarang menuju, tadi kan relasi rekursif yang homogen kan? Sekarang kita menuju relasi rekursif yang tidak homogen. Ini adalah relasi rekursif yang sama seperti tadi, tapi di sini ada plus satunya. Karena ada plus satu, maka menjadikan ini tidak homogen. Oke, bagaimana kita mengerjakannya? Sama seperti tadi, kita definisikan dulu fungsi pembangkitnya yaitu AX. Terus mari kita cari bentuk eksplisitnya. Sebenarnya nanti kita tidak perlu menuliskan metodenya apa dulu, kita bisa langsung karena kita tahu apa yang dilakukan. Makanya di sini saya langsung mengalihkan X pangkat N dan menambahkan sigma di sini di ruas kiri dan kanan dari AN yang ini langsung ditambahkan. Sekarang kita analisis ruas kiri terlebih dahulu. Ini dia karena indeksnya N lebih besar daripada 1, maka diuraikan menjadi N lebih besar daripada 0 dikurangi dengan A0 yaitu AX min, berarti jadi AX min 7. Sekarang kita analisis ruas kanan yang ini. Kita uraikan menjadi N lebih besar daripada 1 dan 1. Maksudnya iya, jadi 2, tapi yang di sini saya langsung menyatakan dia N lebih besar daripada 0. Harusnya mungkin sigma 2A N-1 XN N lebih besar daripada 1 dulu. Tapi di sini karena N-1-nya saya ingin menjadikan N, maka otomatis pangkatnya menjadi N plus 1 dan indeksnya menjadi N sama dengan N lebih besar daripada sama dengan 0. Jadi seperti ini. Lalu saya keluarkan agar jadi X pangkat N ini 2X dikali sigma N lebih besar daripada 0 AN X pangkat N. Lalu yang ini juga indeksnya saya ubah menjadi 0. Mengapa? Agar nanti lebih mudah mencari bentuk sederhananya karena yang kita tahu adalah N lebih besar daripada 0. Sebenarnya boleh aja sih N lebih besar daripada 1 juga kan, mungkin kita tahu hasilnya apa. Tapi di sini saya ingin menjadikan indeksnya 0, dia jadi ini X pangkat N dikurangi 1, maka dia ruas kanan menjadi 2X AX plus 1 per min X, 1 per 1 min X min 1. Maka ini dari ruas kanan kita punya AX min 7, dari ruas kiri kita punya 2X AX plus 1 min X per 1 min X min 1. Nah, oleh karena itu kita pindahkan semua yang ada AX ke ruas kiri, yang tidak ada AX ke ruas kanan. Di sini ini menjadi 1 min 2X, yang min 7 pindah ke kanan jadi positif, di sini jadi plus 7, jadi 6, maka diperoleh AX-nya adalah 1 per yang ini, per 1 min X kali 1 min 2X, yang ini jadi 6 per 1 min 2X. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan dekomposisi. Dekomposisi ada di kalkulus, silakan cari lagi, silakan pelajari lagi, karena dalam pertemuan ini proses pendekomposisian sangat penting. Nah, dari sini, karena ini 1 min X dan 1 min 2X, maka jadi 1 min X,
1 min 2x, dan setelah dicari, silakan cari juga, dia didapat di sini min 1, ini min 1, dan 2, ini tetap plus 6, 1 min 2x, yang ini 2 plus 6, dia jadi 8, sehingga dia menjadi yang ini, yang negatif 1/1 min x, dia jadi ini negatif sigma xn, yang ini jadi 8 kali 2 pangkat n. Nah, karena 8 ini sama dengan 2 pangkat 3, maka bisa langsung kita kalikan jadi 2n plus 3, langsung kita masukkan ke dalam sigma yang sama, karena indeksnya sama dan pangkatnya sama, maka dia 2n plus 3 min 1 x pangkat n. Jadi bentuk eksplisit dari ini, dari tadi apa? Bentuk eksplisit dari an sama dengan 2an min 1 plus 1 sama dengan 2n plus 3 min 1. Bisa juga kita tidak memakai dekomposisi tapi pakai partial sum, karena di sini kita sama aja mengalihkannya dengan 1/1 min x, yaitu menjadi sigma n lebih besar daripada 0 sigma 0k sampai n 2ak. Jadi kan di sini karena ini jadi 2k, maka ini disigmakan pakai deret geometri. Ini kan sebenarnya dia 2 pangkat 0, yang ini kan dia 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai pangkat n. Ini karena ada 0, 1 sampai n sebanyak n plus 1, berarti 1 kali 2 pangkat n plus 1 min 1 per 2 min 1, maka diperoleh 2 pangkat n plus 1 min 1, lalu dijumlahkan, maka di sini jadilah seperti ini. Yang ini di sini ada 6, di sini ada 2 kali 2 pangkat n, berarti 2 tambah 6 jadi 8, 8 kali 2 pangkat n min 1, di sini jadi 2n plus 3 min 1. Sebenarnya sama saja, tapi ketika nanti bukan perkalian 1/1 min x, perkalian yang lain, maka akan sulit sekali mencari bentuk umumnya. Makanya lebih mudah menggunakan dekomposisi saja, tapi tergantung selera masing-masing. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kita sudah bahas di awal tadi, yaitu berapa banyak titik yang dibutuhkan untuk membentuk segitiga dengan n baris, dengan barisan rekursif yang sudah kita dapat adalah Tn sama dengan Tn min 1 plus n. Maka kita definisikan dulu fungsi pembangkitnya, lalu dari sini kita jadikan dia sigma dan x dikalikan dengan x pangkat n, maka diperoleh ini sigma n lebih besar daripada 1 Tn x pangkat n, di sini juga dinyatakan dengan sigma. Terus di sini saya akan menyatakan si Tn min 1 ini menjadi n, maka karena ini menjadi n, indeksnya menjadi n lebih besar daripada 0, dan si x pangkat n di sini jadi x pangkat n plus 1. Sekarang tinggal yang ini, dia sigma n x pangkat n, n-nya lebih besar daripada 1. Nah, karena sebenarnya ketika n-nya 0, dia tidak berpengaruh sama sekali, karena n0 kali x pangkat 0 adalah 0, maka di sini indeksnya saya ubah dengan n lebih besar daripada 0x, nx pangkat n. Dia ini min 0 sebenarnya, tapi tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Sehingga yang ini, yang sebelah kiri, ini n plus 1-nya dipindahkan, atau x pangkat 1-nya dipindahkan keluar, jadi x dikali Tn x pangkat n. Yang ini sigma n x n,
dia dicari bentuk eksplisitnya atau bentuk sederhananya, karena kita tahu sebenarnya langsung aja tadi ya, pas N1 kita tahu dia N X pangkat N min 1 itu dia sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Berarti ketika kita punya sigma N X N lebih besar daripada 1, ini berarti kan sama dengan X dikali ini kan, sigma N X N min 1 N lebih besar daripada 1, maka diperolehlah ini X per 1 min X kuadrat. Oleh karena itu, karena Tx nya ini, maka dia jadi X Tx plus ini. Lalu selanjutnya, karena ini sebenarnya, karena sigma N lebih besar daripada 1, Tn Xn dia sama dengan ini, lebih besar daripada 0 Tn Xn dikurangi T0. T0 nya adalah 0, maka dia sama dengan Tx. Tx min T0 atau Tx min 0. Jadi Tx sama dengan ini. Tx sama dengan X Tx plus X per 1 min X kuadrat. Maka dari sini kita dapat 1 min X Tx sama dengan X per 1 min X kuadrat. Lalu diperolehlah Tx-nya sama dengan X per 1 min X kuadrat per lagi 1 min X yang ini pindah ke sini, berarti dia jadi pangkat 3. Oleh karena itu, ini kita tahu X per 1 min X pangkat 3 itu dia, atau 1 per 1 min X pangkat 3 kita tahu dia sama dengan sigma N lebih besar daripada 2 N2 X pangkat N min 2. Nah, karena di depannya ada X, maka dia di sini jadi pangkat N min 1. Nah, karena N min 1 di sini ingin saya ubah menjadi N, maka dia diperoleh N kombinasi N plus 1, 2 X pangkat N, sehingga kita tahu bahwa si Tn ini, Tn dia sama dengan 0. Ketika N sama dengan 0, karena dari sini sebenarnya, atau dari indeks ini juga bisa, dan dia N plus 1 per 2, N plus 1 kombinasi 2 dari N lebih besar daripada 1. Jadi tadi banyaknya titik yang dibutuhkan untuk membangun N baris segitiga adalah N plus 1, 2, atau boleh juga dinyatakan jadi N kali N plus 1 per 2, berarti apa? Setengah N kuadrat plus N, boleh juga seperti ini. Contoh selanjutnya hampir mirip dengan yang Tn tadi. Jadi kita punya relasi rekursif di sini adalah AN sama dengan 2 AN min 1 min N plus 3. Di sini karena ada min N plus 3, maka dia tidak homogen. Sekarang kita pertama definisikan dulu fungsi pembangkitnya apa, lalu kita tambahkan sigma dan kalikan dengan X pangkat N. Karena di sini N-nya lebih besar daripada 1, maka di sini N-nya lebih besar daripada 1. Di sini saya langsung memecah sigmanya menjadi 3 karena sama saja. Jadi 2N min 1, yang ini jadi min N, yang ini 3. Sekarang kita lihat yang ruas kiri. Yang ruas kiri sama seperti yang tadi, ini menjadi AX min A0, A0-nya di sini 2, berarti AX min 2. Yang ruas kanan kita lihat satu persatu agar lebih mudah mengerti. Nanti jika mengerjakannya boleh disatukan gimana seleranya. Di sini saya akan lihat satu persatu agar kita sama-sama mengerti. Ini kita punya 2 N min 1 di sini, dia sama dengan 2. N min 1 di sini saya ubah menjadi N. Berarti indeksnya jadi N lebih besar daripada 0 dan pangkatnya jadi N plus 1. Nah, pangkat X
pangkat satunya kita keluarkan, maka jadi 2x AX. Oke. Nah, selanjutnya adalah di min n x pangkat n. Ini sengaja min n-nya saya masukkan di dalam indeks tadinya agar tidak terlewat, tapi tidak apa-apa mau di luar. Jadi di sini min, di sininya positif juga tidak apa-apa, tergantung keinginan saja. Tapi di sini saya ingin min n x pangkat n. Nah, di sini karena kita tahu ini n x pangkat n min 1, n lebih besar daripada 1 adalah 1/1 min x kuadrat, maka dengan x-nya dikeluarkan, min x-nya, maka dia jadi min x per 1 min x kuadrat. Boleh diingat, sama seperti yang tadi, kalau nanti ada ini, n lebih besar daripada 1, dia langsung saja sama dengan 1 min x per 1 min x kuadrat. Boleh langsung seperti itu. Nah, sekarang 3x pangkat n, karena di sini indeksnya 1, maka kita akan nyatakan dalam indeks 0. Sebenarnya tidak masalah sih, mau langsung ini dinyatakan bentuk eksplisitnya seperti apa juga tidak masalah, tapi saya lebih suka seperti ini. Maka ini jadi 3/1 min x min 3. Sehingga dari ruas kiri tadi kita punya x min 2, dari ruas kanan tadi kita punya 2x AX, terus negatif x per 1 min x kuadrat, plus 3/1 min x min 3. Lalu yang ada AX-nya kita ke kirikan semua, yang tidak ada AX-nya kita ke kanankan. Maka ketika AX-nya disatukan, dia jadi 1 min 2x AX, yang kanan menjadi seperti ini, min 3, dia ditambahkan dengan 2 dari sini, maka jadi min 1, sehingga AX-nya adalah ini. Yang ini semua di per 1 min 2x, ini juga 3/1 min 2x, 1 juga per 1 min 2x. Kita akan dekomposisikan apa? Ini dan ini harus kita dekomposisikan. Nah, kalau misalkan kita pakai perkalian fungsi pembangkit, ini akan jauh lebih sulit. Karena di sini bisa saja sih, ini kan partial sum, ini juga partial sum 2 kali. Tapi saya di sini akan menggunakan dekomposisi. Nah, dengan dekomposisi yang sudah saya hitung sebelumnya, silakan kalian juga hitung apakah dekomposisi yang saya lakukan benar atau tidak. Jika ternyata ada kekeliruan, tolong beritahu ya. Nah, di sini min x per 1 min x kuadrat kali 1 min 2x ini dia jadi 3 penyebut. 1 min x, 1 min x kuadrat, dan 1 min 2x. Di sini di atasnya 1, 1, dan min 2. Terus selanjutnya 3/1 min x 1 kali min 2x ini dia jadi min 3/1 min x dan 6/1 min 2x. Nah, ini ada 1 min 2x juga dari yang atas ini. Maka kita satukan saja. Ini 6, ini dikurangi, ini ada 2 dulu. Ini min 2. Nah, kita satu-satukan mana yang punya penyebut sama. Oke, yang pertama adalah ini. 1, ini ada min 3, jadi dia min 2. Oke. Terus selanjutnya kita punya 2, min 2 ditambah 6 berarti 4, dikurang 1 berarti 3. Oke. Ditambah ini 1/1 min x kuadrat. Kita jadikan kembali deret pangkat, berarti dia jadi min 2x pangkat n, ini 3 kali 2 pangkat n, ini jadi n plus 1. Maka n-nya akan jadi min 2 ditambah 3 kali 2 pangkat n tambah n plus 1. Ini min 2 sama satunya bisa dileburkan menjadi negatif 1. Oke, jadi bentuk eksplisit dari AN adalah 3 kali 2 pangkat n ditambah n min 1. Oke.
Nanti mungkin di akhir kita bisa lihat bahwa sebenarnya si bentuk eksplisit ini tidak begitu jauh berbeda dengan bentuk rekursifnya. Ketika tadi kita di sini bentuk implisit, bentuk rekursifnya adalah tadi apa? AN sama dengan 2AN min 1 min N plus 3 ya. Nah, di sini kan ada 2N min 1, maka nanti adalah bentuk AN-nya dia jadi sesuatu dikali dengan 2 pangkat N ditambah, nah karena di sini adalah polinom dengan variabel N dan N-nya punya pangkat 1, maka di sini dia adalah suatu polinom juga dengan variabel N dan pangkatnya 1, pangkat tertingginya 1. Maka kita dapat di sini ternyata AN-nya sama dengan 3 kali 2 pangkat N plus N min 1. Kalau misalkan yang sudah belajar persamaan diferensial biasa mungkin akan sedikit mengerti bentuk eksplisit ini ketika misalkan di sininya polinom, maka dia jadinya polinom. Ketika misalkan di implisitnya, misalkan di sini kita punya AN apa tadi? C AN min 1 plus Fn. Nah, ketika si Fn di sini eksponen, maka nanti bentuk akhirnya adalah Gn-nya eksponen. Kalau misalkan di persamaan diferensial biasa mungkin nanti ada matriks, maka hasilnya matriks. Tapi bedanya adalah di sini adalah rekursif. Di sana mungkin rekursif juga sebenarnya, karena dia Y turunan pertama, turunan kedua, dia persamaan turunan yang melibatkan turunan sebelumnya atau turunan kedua, ketiga, dan mungkin juga bisa disebut rekursif. Nah, selain dengan fungsi pembangkit, rekursif ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan persamaan karakteristik yang persis dengan dilakukan di persamaan diferensial biasa. Tapi di sini sekali lagi karena ini mata kuliah fungsi pembangkit, maka saya akan menekankan pada penggunaan fungsi pembangkit dalam relasi rekursif. Fungsi pembangkit punya kelebihan ketika dia variabelnya banyak bisa digunakan, tapi ketika misalkan dengan parameter dengan persamaan karakteristik, maka mungkin lebih sulit digunakan untuk sulit digunakan, ya betul, ketika ordenya banyak. Ini kan ordenya masih 1. Nanti kita akan membahas untuk orde 2 dan 3 dan orde tinggi lainnya. Oke, ini ada contoh lain. Nah, bagaimana jika di sininya n kuadrat atau polinom berderajat 2? Oke, ini sama seperti tadi, kita misalin AX. Yang ini juga sama seperti tadi, tinggal tambahkan sigma dengan X pangkat N. Ini masukkan semuanya ke sini. N kuadrat plus N min 3 min X kuadrat plus N min 3. Oke. Ruas kirinya menjadi seperti ini, AX min 1. Mungkin langsung saja karena ini AX, ini dan A0-nya adalah 1. Ruas kanannya, sekali lagi saya akan membaginya menjadi 4 berarti ya, agar lebih mudah dilihat. Maka yang ini 3AN min 1 XN dengan indeksnya lebih besar daripada 1, dia menjadi 3X dikali AX. Karena N-nya ini diubah menjadi N, ini jadi berarti pangkat 1, maka dikeluarkan, maka jadi 3X AX. Ini mudah, jadi saya cepat saja yang di N kuadrat. Nah, untuk yang N kuadrat ini, maaf ini langsung dimunculkan semuanya. Mari kita lihat satu-satu ini dulu ya, kita lihat satu-satu. Ini adalah min 1 min N kuadrat. Nah, kita tuh di pertemuan sebelumnya belum membahas kan kalau di N kuadrat itu seperti apa. Nah, kita akan menggunakan apa yang kita punya di kombinasi. Nah, kita punya
N2. N2 itu dia sama dengan N kali N-1 per 2. Ya kan? Atau kalau mau dari N faktorial juga boleh. N faktorial per N-1 faktorial per 2 faktorial. Ini sama-sama saja dengan N kali N-1 per 2. Nah, dari sini kita dapat N kuadrat min N per 2. Nah, saya akan memperoleh atau ingin mendapatkan N kuadrat ini dengan bantuan si kombinasi untuk memperoleh N kuadrat yang ini. Oke, bisa paham ya maksudnya? Nah, sekarang berarti untuk memperoleh si kombinasi itu, saya harus nyatakan si N kuadrat ini dalam perkalian N kali N-1. Oleh karena itu, berarti saya kurangkan dan tambahkan ini agar menjadi 0. N kuadrat min N plus N. Oke. Nah, di sini si N kuadrat min N ini dia jadi N kali N-1 di sini. Nah, sedangkan yang plus N di sini dikalikan minus yang di depan sini, dia saya pisahkan jadi sigma min N xn di sini sebelah kanan. Yang ini yang saya kotakin. Oke. Nah, yang ini tadi karena kita tahu N kali N-1 per 2 sama dengan N2, ini N2, dan kita punya di sini tidak ada per 2-nya, maka ini adalah menjadi min 2 kali kombinasi N2. Oke, yang sebelah kanan masih sama. Nah, dia sama dengan apa? Dia sama dengan, oke, ini masih sama. Ini masih sama dengan yang atas. Nah, ini. Nah, karena kita punya rumus apa? Kita punya rumus kalau N2 X pangkat N-2 sigma N lebih besar daripada 2 itu dia sama dengan 1 per 1 min X pangkat 3, ya kan? Sehingga di sini saya buat si xn di sini jadi xn min 2, jadi dikeluarkan min 2 x kuadratnya, maka terus yang ini sama seperti tadi, yang tadi sebelumnya kita dapat n itu adalah x per 1 min x kuadrat, maka nanti yang min n di sini jadi ini min x per 1 min x kuadrat. Oke, sekarang kita fokus di yang min n kuadrat. Bentar, oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, yang ini karena kita butuhnya n-nya lebih besar daripada 2, maka yang satunya kita keluarkan, dia jadi plus 1, 2, 1 per x. Oke, kita ingat lagi di binomial Newton yang diperluas. 1, 2 itu dia sama dengan apa? Sama dengan 1 dikali 1 min 1 per 2 faktorial. Di sini kan sebenarnya dikali 1 min 2 min 1 gini ya. Oke, tapi sama saja ini sama dengan 0. Maka nanti ini adalah jadi sama dengan 0. Sehingga tidak terlalu berpengaruh, maka diperoleh ini menjadi 2x kuadrat dikali ini, sehingga diperoleh nanti dia min 2x kuadrat per 1 min x pangkat 3 dikurangi x per 1 min x kuadrat. Nanti boleh diingat ketika ada pakai apa ya, ungu ya. Oke, ketika nanti ada yang melibatkan n kuadrat, boleh langsung digunakan misalkan ini lebih dari, ketika n-nya lebih besar daripada 1, dia sama dengan lebih besar daripada 0, karena n0 kan tidak berpengaruh di sini karena
n kuadrat, 0 kuadrat, 0. Jadi sama saja. Ini sama saja, dia akan menjadi sama dengan 2x kuadrat per 1 min x pangkat 3 ditambah x per 1 min x kuadrat. Oke, di sini karena di sini min n kuadrat, berarti di sini adalah positifnya. Nanti kalau ada sigma n kuadrat, mau indeksnya 1 atau 0, silahkan boleh digunakan. Oke, kembali ke ruas kanan yang tadi, belum selesai. Tadi baru min n kuadrat kan, sekarang kita akan cari yang n pangkat xn-nya. Oke, ini langsung sama seperti yang tadi, dia jadi x per 1 min x kuadrat. Nah, sekarang yang 3 min 3xn juga sama seperti tadi, dia jadi seperti ini, karena ini negatif, min 3 per 1 min x plus 3, maka diperoleh ax min 1 sama dengan 3x ax, ini ada x-nya, 3x ax min seperti ini yang tadi, lalu dia diperoleh yang ini sama ini saling menghilangkan, sehingga jadi min 2x kuadrat per 1 min x pangkat 3 min 3 per 1 min x plus 3, maka diperoleh seperti ini. 1 min 3x nya dijadikan penyebut ke sebelah kanan, maka dengan dekomposisi yang lumayan, silakan dicek sendiri apakah ini benar atau tidak. Dengan dekomposisi di sini dapat penyebutnya 1 min 3x, 1 min x, 1 min x kuadrat, sama 1 min x pangkat 3, yang kedua 1 min 3x, 1 min x. Kita jumlahkan yang penyebutnya sama, maka diperoleh untuk yang penyebutnya 1 min 3x, dia min 9 per 4, 1 min x 7 per 4, yang ini min setengah, ini 1. Maka kita menyatakan kembali dalam bentuk power series atau deret pangkat, maka ini jadi seperti ini. Dia dari 3 pangkat n, karena ini 3 kuadrat, jadi 3 pangkat n plus 2 per 4, ini 7 per 4, ini n plus 1 per 2, karena dia ini n plus 1 kali x pangkat n, yang ini juga tadi dia n plus 2 per 2, atau n2 x pangkat n min 2, tapi kan ini kan akan diubah menjadi x pangkat n, jadi akan balik lagi ke n plus 2 per 2, maka oke, dijadikan seperti ini. Kombinasi n plus 22 dia akan bisa diuraikan menjadi seperti ini. Oke, ini 1 per 4 dikali semuanya gitu kali ya. Oh, ini 1 per 4 dikali ini doang, dikali ini saja maksudnya. Yang ini saja diuraikan, silahkan dicoba. Nanti terakhir diperoleh seperti ini. Nah, karena tadi bentuk rekursifnya dalam 3 kali ini kan, tadi kan 3 an min 1 plus bla 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 gitu ya. Di sininya maka dia jadi 3 pangkat n, berarti ini dikali 9 per 4 kan, min tadi kan. Nah, yang ini karena dia dalam polinom berderajat 2, polinom dalam variabel n berderajat 2, maka di sini juga polinom bervariabel n berderajat paling tinggi 2, sama saja. Oke, ini salah satu contohnya bagaimana jika di belakangnya 1 per n, sama seperti tadi. Oke, sama seperti tadi, cuman yang ini dia jadi plus 1 per n. Nah, kita tahu kalau ini boleh kita langsung menggunakan gini, nggak perlu ditinjau ruas kiri dan ruas kanan dulu. Ini langsung aja yang ini jadi ini, dia apa? An x pangkat n min 0 untuk indeksnya n lebih besar daripada 0. Yang ini jadi ini, dia jadi x kali
HN X pangkat N dalam sigma. Yang ini adalah bentuk eksplisitnya adalah ln 1/1 min X. Oke, yang sebelah kiri jadi AX min 1, sebelah kanan jadi seperti ini. Yang ada AX-nya kita kekirikan semua. Maka AX ini sebenarnya AX dikali 1 min X sama dengan ln 1/1 min X. Sekarang berarti AX-nya seperti ini. Dibagi, pindah kanan jadi dibagi per 1 min X atau dikali 1/1 min X. Oke, ini yang min satunya ditambahkan ke kanan jadi seperti ini. Nah, ini adalah kita bisa langsung menggunakan, boleh ya, kita boleh menggunakan partial sum di sini, yaitu dia menjadi sigma 0 sampai N 1/K X pangkat N. Ini jadi sigma X pangkat N. Nah, kita tahu bahwa ini adalah apa? Barisan harmonik. Oke, ini adalah barisan harmonik. Ini kalau dijumlahkan dia sama dengan sigma N lebih besar daripada 0. Sigma 1/K ditambah 1/X pangkat N. Ini K-nya indeksnya sama seperti ini. Oke, maka si AN-nya adalah ini. Sigma 1/K plus 1. Atau nulisnya gini boleh. Maka dia adalah barisan harmonik, bilangan harmonik ke N ditambah 1. Nah, karena di sini adalah polinom dengan derajat tertingginya. Derajat tertinggi adalah min 1, maka di sini kita bisa lihat HN juga adalah polinom dengan derajat tertingginya min 1, karena HN adalah apa? 1/2 1/N. Di sini yang ada N-nya di sini kan, dia adalah N pangkat min 1. Oke, ini sama seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menentukan bentuk dari eksplisit itu polinom, dan ketika dia polinom maka bentuk eksplisitnya adalah bagian akhirnya adalah polinom juga atau fungsi yang serupa. Jadi kalau kita dalam orde 1 AN, CAN min 1 plus FN, maka dia jadi AN alfa. Alfa suatu konstanta, ini konstanta, terus ini plus GN, GN-nya serupa dengan FN. Kalau polinom berderajat min 1, maka dia GN-nya polinom berderajat min 1. Berarti kalau dia berderajat K, maka berderajat K. Kalau misalkan dia eksponen, misalkan contohnya nanti AN sama dengan 3AN min 1 plus 2 pangkat N. Maka nanti di sininya, di bentuk eksplisitnya adalah AN, ini suatu konstanta, 3 pangkat N, ini juga konstanta, dia dalam 2 pangkat N, seperti itu. Dia adalah eksponen lagi. Ini contoh yang tadi yang sama.